Berbicara mengenai bimbingan dan konseling di sekolah dasar, banyak teman-teman yang mengatakan bahwa mereka tidak merasakan peran guru bimbingan dan konseling selama mereka di sekolah dasar, karena biasanya guru BK itu memang hanya ada di SMP dan SMA. Padahal sebenarnya BK itu sudah dimulai dari tingkat sekolah dasar. Nah, seperti apa sih BK di SD? Yuk kita lihat bersama. Nah, ada beberapa karakteristik BK di SD. Yang pertama, BK di SD lebih menekankan peran guru kelas dalam kegiatan bimbingan yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Betul, karena di SD tidak ada guru BK yang terpisah, sehingga peran guru di kelas itu memang berfungsi ganda sebagai guru kelas dan juga guru BK. Nah, biasanya membimbing siswa itu bisa diintegrasikan dalam pembelajaran, yaitu membantu siswa yang kurang memahami materi, kemudian membantu siswa mengembangkan kemampuannya di pelajaran tertentu. Selanjutnya, fokus layanan BK adalah pengembangan aspek-aspek perkembangan peserta didik sesuai dengan tugas perkembangannya. Nah, tugas perkembangannya adalah kemampuan-kemampuan yang harus dicapai siswa sesuai dengan tahapannya. Misalnya kelas 4 itu harus bisa apa? Misalnya dalam pembelajaran mereka harus bisa bermateri sekian, dalam berolahraga mereka harus bisa melakukan ini. BK itu fokusnya untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan peserta didik sesuai dengan tahapannya. Jadi bukan untuk mereka jadi melampaui apa yang mereka mampu, tetapi mengembangkan kemampuannya sehingga mereka bisa mengoptimalkan diri mereka sendiri. Selanjutnya, layanan BK tidak dapat dipisahkan dari peran sentral orang tua. Betul sekali, jangan sampai dianggap bahwa BK itu hanya tugas guru kelas, tetapi BK itu harus bekerja sama dengan orang tua. Apapun kasus yang dihadapi dalam bimbingan dan konseling, itu orang tua harus tahu. Dan orang tua juga punya peran besar untuk bisa menyukseskan program BK tersebut. Selanjutnya, rekayasa lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik dalam pengembangan diri. Nah, misalnya maksudnya bagaimana rekayasa lingkungan sekolah? Jadi, lingkungan sekolah itu dibuat agar siswa itu bisa mampu mengembangkan dirinya. Misalnya mengadakan ekskul, kemudian mendukung misalnya gerakan hijau, jadi siswa itu digugah rasa cinta lingkungannya. Kemudian sikap toleransinya juga digugah dengan misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, misalnya perayaan-perayaan keagamaan, kemudian misalnya saling menghormati jika ada yang berpuasa, ada yang merayakan Natal, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, walaupun tanggung jawab layanan BK ada di guru kelas, tetapi seluruh personel sekolah bertanggung jawab memberikan layanan sesuai kapasitasnya. Nah, ini yang dimaksud adalah bahwa personal lain, guru mapel dan kepala sekolah itu memberikan bantuan untuk menyukseskan layanan BK. Misalnya contoh dalam pengembangan diri, kalau guru mapel itu bisa membantu siswa mengembangkan kemampuannya di materi pelajaran yang mereka ajar, seperti agama, penjaskas, kemudian mungkin ada bahasa Inggris di sekolahnya. Sedangkan kalau kepala sekolah itu misalnya memberikan izin mengatur lomba, memfasilitasi, dan sebagainya. Kemudian poin terakhir dari karakteristik bimbingan dan konseling di sekolah dasar yakni dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan proses pembelajaran. Jadi BK itu tidak dipisahkan, tidak ada materi pelajaran khusus bimbingan dan konseling, tidak ada jam khusus yang dilakukan di luar materi pelajaran di luar jam sekolah. Jadi bimbingan dan konseling itu diintegrasikan dalam pembelajaran. Tetapi jika ada yang membutuhkan konseling atau bimbingan di luar itu, misalnya melalui ekskul atau melalui kegiatan-kegiatan penggayaan di luar jam sekolah, maka itu adalah di luar dari program BK. Tetapi secara inti itu dilakukan atau diintegrasikan melalui proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, tugas personel sekolah dasar. Kita lihat masing-masing tugasnya apa. Yang pertama, tugas kepala sekolah, yakni mengkoordinasikan setiap kegiatan pendidikan yang mencakup pengajaran, pelatihan, dan bimbingan dan konseling. Jadi kepala sekolah itu yang mengordinasi ke guru itu laporan. Selanjutnya ada tugas personel sekolah dasar. Kita lihat masing-masing tugasnya apa.
Yang pertama, tugas kepala sekolah, yakni mengordinasikan setiap kegiatan pendidikan yang mencakup pengajaran, pelatihan, dan bimbingan dan konseling. Jadi, kepala sekolah itu yang mengordinasikan. Guru itu laporan ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah itu yang mengordinasi antar guru, peran harus seperti apa, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan BK. Jadi jangan dipersulit, misalnya guru membutuhkan bantuan dari tenaga ahli, misalnya dari orang lulusan BK yang mengajar di sekolah lain, misalnya di tingkat SMP atau SMA untuk memecahkan masalah. Maka kepala sekolah yang sebisa mungkin harus memudahkan, kalau bisa malah mensupport dengan dana misalnya, atau setidaknya waktu, tenaga seperti itu, untuk ikut membantu guru dalam meminta bantuan personal dari sekolah lain. Kemudian yang selanjutnya, menyediakan sarana, tenaga, dan fasilitas lainnya yang diperlukan. Misalnya buku BK, untuk ada buku BK berarti harus ada misalnya dana, anggaran untuk mencetak buku tersebut. Kemudian ada juga tenaga, misalnya tadi ketika ada guru yang mengalami kesulitan, kemudian waktu misalnya untuk membantu guru tersebut. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan diri siswa, itu bisa ikut membantu juga. Kemudian yang selanjutnya, melakukan supervisi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan layanan BK.